Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas kumpulan kisah-kisah Nabi Adam alaihi salam, yang tentunya dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga. Nonton video ini sampai selesai. Berikut beberapa kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah manusia terusir dari surga. Benarkah semua ini salah Nabi Adam? Meski terusir dari surga, namun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan kepada seluruh makhluk bahwa Dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Terusirnya manusia dari surga disangka hanyalah kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu, pernah terjadi perdebatan antara Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam. Lantas, mengapa Nabi Adam alaihi salam sering menjadi sasaran atas kemarahan para keturunannya atas keputusan Allah subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari surga dan ditempatkan di bumi? Padahal sejak awal, Allah subhanahu wa ta'ala sudah akan menempatkannya di bumi. Bahkan, Nabi Musa alaihi salam pun pernah berdebat dengan Nabi Adam alaihi salam terkait hal ini. Namun, jawaban Nabi Adam berikut sekiranya menjadi jawaban pula bagi kita yang selama ini menyalahkan Nabi Adam. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa pernah mendebat Adam alaihi salam. Musa berkata kepada Adam, "Engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahanmu." Adam menjawab, "Wahai Musa, engkau telah dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Apa engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditulis Allah sebelum Dia menciptakan aku? Atau yang telah ditakdirkan Allah terhadap diriku sebelum Dia menciptakan aku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Adam dapat membantah argumen Musa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amru ia mendengar Taus, dan ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa pernah saling berdebat. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Engkau telah mengecewakan dan mengeluarkan kami dari surga." Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, engkau telah dipilih Allah dengan kalamnya, dalam riwayat lain dengan risalahnya. Dia juga telah menulis Alkitab untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencela diriku atas persoalan yang telah ditetapkan Allah bagiku 40 tahun sebelum Dia menciptakan aku?" Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhirnya Adam dapat membantah argumen Musa. Akhirnya Adam dapat membantah argumen Musa. Akhirnya Adam dapat membantah argumen Musa. Hadis ini sebagian besar diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Nabi Musa telah mencela Nabi Adam karena Adam telah mengeluarkan Musa, Adam sendiri dan anak-anak keturunannya dari surga. Adam lalu berkata kepada Musa, "Aku tidak mengeluarkan kalian dari surga. Akan tetapi, aku mengeluarkan kalian karena telah terjadi serangkaian kejadian yang menyebabkan diriku memakan buah pohon itu. Serangkaian kejadian itu telah tertulis bagiku dan telah ditakdirkan untukku sebelum aku diciptakan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Agung. Engkau telah mencela diriku, padahal perkara yang menjadi penyebab utamanya lebih rumit dari sekedar pelarangan bagiku untuk tidak memakan buah pohon itu, lalu aku tergoda untuk memakannya." Adanya rentetan kondisi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran dari surga itu merupakan bagian dari perbuatanku. Sesungguhnya perkara ini merupakan kuasa dan ketentuan dari Allah.
Sungguh ada hikmah di balik peristiwa ini. Akhirnya Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Abu Ya'la Al-Musnad Al-Ajari di dalam kitab Al-Syariah. Demikian, semoga apa yang menjadi jawaban Nabi Adam alaihissalam terhadap Nabi Musa ini mewakili pertanyaan kita dan menghilangkan sikap menyalahkan Nabi Adam atas terusirnya manusia dari surga. Sejatinya kita akan kembali ke sana, namun harus terlebih dahulu mengumpulkan bekal selama hidup di bumi. Kisah Nabi Adam diciptakan dari tanah berbagai tempat di bumi. Nabi Adam diciptakan dari tanah berbagai tempat di bumi, sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam di seluruh dunia, bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 6-9. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israfil untuk mengambil tanah di berbagai tempat. Inilah lokasi tanah di bumi pada awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Awalnya, malaikat Jibril diperintahkan terlebih dahulu untuk mengambil tanah di bumi. Saat malaikat Jibril sampai, bumi menolak diambil tanahnya untuk dijadikan Nabi Adam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun kembali dan menghadap Sang Pencipta. Karena gagal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Mikail ke bumi untuk tujuan yang sama, yaitu mengambil tanah. Namun, malaikat Mikail juga mendengar sumpah bumi yang tidak mau memberi tanahnya. Malaikat Mikail pun kembali dengan tangan hampa. Kemudian giliran malaikat Israel, tapi malaikat itu pun gagal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israel, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimanapun jangan engkau mengalah. Katakan bahwa yang engkau buat atas perintah dan namaku." Israel pun turun kembali ke bumi dan berkata, "Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah. Dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah." Mendengar hal itu, bumi tidak lagi berkata apa-apa. Bumi akhirnya memperbolehkan malaikat Israel untuk mengambil tanahnya. Terkait tanah yang digunakan menciptakan Nabi Adam diambil dari berbagai tempat. Diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Abi Daud menceritakan kepada kami, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik." Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiq Al-Akbar mengabadikan asal tanah yang digunakan. Beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas perihal asal-usul jasad tubuh Nabi Adam, bahwasanya
Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi beliau dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan, yang sekarang daerah sekitar Iran, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Alasan menggunakan tanah yang diambil untuk menciptakan Nabi Adam. Pengambilan tanah-tanah untuk digunakan menciptakan Nabi Adam ini bukan tanpa alasan. Para ulama mengungkapkan pendapatnya. Kepala Nabi Adam berasal dari Baitul Maqdis karena kepala sebagai tempatnya akal, kecerdasan, dan mengatur dalam berbicara. Sementara dua telinga beliau berasal dari Bukit Tursina, sebab telinga adalah tempat mendengar nasihat. Dahi Nabi Adam berasal dari Irak sebagai tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah suami Siti Hawa ini berasal dari surga sebab mewakili keindahan. Gigi beliau berasal dari tanah Kausar karena gigi menjadi tempat yang mewakili rasa. Sementara kedua tangan kanan beliau berasal dari Ka'bah yang mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Tangan kiri beliau berasal dari Persia, sebab tangan kiri dijadikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut Nabi Adam berasal dari Khurasan, sebab perut sebagai tempat rasa lapar. Aurat berasal dari Babilonia, sebab sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang berasal dari gunung, sebab tulang mewakili tempat yang keras. Selanjutnya, hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus, sebab hati tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif, sebab lisan adalah tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengambil tanah di bumi, malaikat Israel lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israel, engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa manusia." Kemudian malaikat Israel mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran malaikat itu, "Tidak, mereka manusia tidak akan memusuhi engkau. Aku yang mengaturnya. Lalu aku jadikan ada sebab untuk mendatangkan kematian mereka, seperti terbunuh, terbakar, dan sebagainya." Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang diambil dari berbagai tempat. Hal itu tentu saja memiliki alasan. Salah satunya, malaikat yang mampu menjalankan tugas mengambil tanah adalah malaikat Israel nantinya, dan juga yang akan mencabut nyawa kita. Kisah Nabi Adam menangis ratusan tahun usai diturunkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi setelah sebelumnya tinggal di surga. Menurut sejumlah riwayat, ketika itu Nabi Adam alaihissalam menangis hingga ratusan tahun. Kisah turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim." Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya ada di sana, yaitu surga, kami berfirman,
turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Menurut Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan langsung ke bumi dalam satu tahap. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari sisinya. Pada saat itu, Jibril melepas mahkota dari kepala Nabi Adam alaihissalam, sementara Mikail melepas tanda kehormatan dari jidatnya. Selanjutnya, benda-benda berharga itu digantungkan pada sebatang dahan. Menurut riwayat yang terdapat dalam ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali, karya Muhammad Abdul Mujib dan kawan-kawan, Nabi Adam alaihissalam menangis selama 300 tahun ketika diturunkan dari surga. Riwayat ini berasal dari Hasan. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam menangis ketika diturunkan dari surga selama 300 tahun, hingga jurang Sorandib penuh dengan air matanya. Sufi besar dan ahli ma'rifat abad ke-7, yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Darini, dalam kitab Taharatul Qulub turut menceritakan kisah menangisnya Nabi Adam alaihissalam selama 300 tahun. Ia menceritakan dari Wahab bin Munabbih. Dikatakan, ketika turun ke bumi, Nabi Adam alaihissalam diam selama 7 hari, menangis hingga air matanya kering, dan kepalanya menunduk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, beban berat apa yang aku lihat menimpa dirimu? Nabi Adam alaihissalam menjawab, wahai Tuhanku, musibahku besar dan kesalahan mengelilingiku. Aku dikeluarkan dari malakut Tuhanku, hingga kini berada di negeri kehinaan, padahal sebelumnya berada di negeri kemuliaan. Aku berada di negeri kesengsaraan, padahal sebelumnya berada di negeri kebahagiaan. Aku berada di negeri keletihan, padahal sebelumnya berada di negeri kesenangan. Aku berada di negeri ujian, padahal sebelumnya berada di negeri kesehatan. Karenanya, bagaimana mungkin aku tidak menangisi kesalahanku? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan, wahai Adam, bukankah aku memilihmu untuk diriku menghalalkan negeriku, mengistimewakanmu dengan kemuliaanku, serta memerintahkanmu untuk mewaspadai amarahku? Bukankah aku menciptakanmu dengan tanganku, meniup ruhku ke dalam dirimu, memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu? Namun kamu malah bermaksiat kepada perintahku, melupakan janjiku, dan perlahan mendekati amarahku. Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya bumi penuh dengan para lelaki yang semuanya sepertimu, mereka beribadah kepadaku, bertasbih kepadaku, lalu bermaksiat kepadaku, maka aku benar-benar akan menempatkan mereka di tempat orang-orang yang bermaksiat. Lalu Nabi Adam alaihissalam menangis selama 300 tahun. Sementara itu, dalam riwayat lain yang berasal dari Hasan, Nabi Adam alaihissalam menangisi surga selama 70 tahun karena menyesali kesalahannya, dan menangis selama 40 tahun ketika anaknya terbunuh. Sebagaimana Al-Auza'i menceritakan dari Hasan, Ibnu Atiyah yang berkata, Adam menempati surga selama 100 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan, 60 tahun beliau menangisi surga selama 70 tahun. Menangis selama 70 tahun karena menyesali kesalahannya, dan menangis selama 40 tahun ketika anaknya terbunuh. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Wallahu a'lam. Kisah Nabi Adam berpisah dengan Hawa selama ratusan tahun. Mengutip dari buku Kisah Cinta Adam dan Hawa, Kisah-kisah penuh hikmah para nabi dan rasul karya Abu Yahya F. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Dalam buku yang sama, dijelaskan juga bahwa keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama, melainkan dipisah.
Nabi Adam alaihissalam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka. Sementara Hawa diturunkan di Jeddah, yaitu Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300 tahun. Selama perpisahan itu, Nabi Adam alaihissalam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam bertaubat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Dalam buku Abu Yahya F, setiap pagi, siang, dan malam Nabi Adam alaihissalam begitu merindukan sang istri, yaitu Siti Hawa. Beliau pun juga sangat setia dan berharap akan segera dipertemukan kembali. Begitu besar rasa cinta Nabi kepada istrinya, sehingga Nabi Adam alaihissalam tidak pernah menyerah dan terus mencari Siti Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam alaihissalam ini pun diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Melihat kesungguhan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menerima taubatnya dan memberikan rahmat. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Akhirnya mereka kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah, setelah saling mencari selama ratusan tahun. Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Mekkah. Dalam pertemuan tersebut keduanya menangis haru. Mereka melepas rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Selanjutnya, Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi sehingga tidak mudah diserang binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, Nabi Adam alaihissalam berternak, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa merasakan lagi sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya melanjutkan keturunannya. Mereka kemudian dikaruniai anak kembar bernama Qabil dan Iklimah. Tak lama kemudian, lahir kembali sepasang anak kembar kedua yang diberikan nama Habil dan Labuda. Tak selalu bahagia, rumah tangga mereka juga diselingi dengan duka, pertengkaran, dan konflik-konflik lainnya. Selama hidup di bumi, mereka memiliki banyak sekali keturunan, hingga manusia yang ada di bumi saat ini disebut sebagai anak-anak Adam dan Hawa. Kini, Jabal Rahmah menjadi salah satu tempat bersejarah untuk mengenang pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh jemaah haji atau umrah. Tak cuma mengabadikan momen, pengunjung juga berdoa atau menulis nama mereka dengan pasangan pada batu-batuan di bukit Jabal Rahmah, dengan tujuan meminta agar berjodoh. Meski ulama Saudi sudah menegaskan ziarah ke Jabal Rahmah bukan hal yang disunahkan, apalagi diwajibkan dalam melaksanakan rukun haji dan umrah. Namun, jamaah dari berbagai dunia tetap datang ke tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Di puncak Jabal Rahmah, kini telah dibangun monumen dari beton yang tingginya mencapai 8 meter. Dibangun juga sebanyak 168 anak tangga untuk memudahkan mendaki ke puncak. Kisah Nabi Adam alaihissalam memakan anak iblis agar tidak hidup kembali. Iblis seakan tidak pernah puas membuat Nabi Adam alaihissalam celaka. Setelah berhasil menipu Nabi Adam alaihissalam agar memakan buah terlarang, iblis juga berhasil mendorong agar Nabi Adam memakan tubuh anaknya iblis yang bernama Khannas. Kisah Nabi Adam dan Hawa memakan anak iblis itu ditulis oleh Syekh Ibnu Hasan Bisri At-Turjani dalam bukunya Hamba-hamba yang selamat dari tipu daya musuhnya, yang dinukil dari kisah yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam kitab Nawadir al-Usul. Imam At-Tabari juga menukil kisahnya. Dikisahkan,
Suatu masa, setelah Nabi Adam dan Hawa berkumpul kembali dan taubat mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Adam meninggalkan Hawa seorang diri karena suatu keperluan, maka datanglah iblis bersama anaknya yang bernama Khannas kepada Hawa. Kepada Hawa iblis berkata, "Aku harus pergi untuk melakukan sesuatu hal yang penting. Tolonglah jaga anakku hingga aku kembali nanti," pinta iblis. Kemudian tanpa basa-basi Hawa menerima anak itu. Kemudian iblis pun pergi. Ketika Nabi Adam alaihissalam pulang, Nabi Adam alaihissalam menanyakan perihal kejadian itu. "Dia adalah anak iblis yang dititipkan kepadaku," jawab Hawa. Mendengar penjelasan Hawa, Nabi Adam alaihissalam berkata, "Mengapa engkau menolongnya?" Nabi Adam menghardik Hawa. Dengan sangat marah, anak iblis itu pun dibunuhnya, dicincangnya, dan setiap cincangan itu digantung di dahan pohon. Setelah itu pergilah Nabi Adam. Tidak lama kemudian iblis datang lagi. "Di mana anakku?" Iblis bertanya kepada Hawa. Hawa menerangkan segala sesuatu yang terjadi. "Adam mencincang-cincang tubuh anakmu dan setiap potongan tubuh anakmu digantungkan di dahan pohon." Lalu iblis menyeru anaknya. Potongan-potongan tubuh anaknya pun kemudian berkumpul dan dia pun hidup kembali. Kemudian berlari menyambut ayahnya. "Jagalah dia." Iblis memohon kepada Hawa. "Karena ada urusan lain yang harus aku lakukan," kata iblis. Mula-mula Hawa menolak, tapi iblis memohon sedemikian rupa gigihnya sehingga akhirnya Hawa menyerah. Setelah itu, iblis pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Adam pulang, terlihat olehnya anak iblis itu lagi. "Apa artinya semua ini?" tanya Adam kepada Hawa. Lalu Hawa mengisahkan yang telah terjadi. Maka Adam kembali menghardik Hawa habis-habisan sambil berkata, "Aku tak tahu apakah rahasia di balik semua ini, sehingga engkau tidak mematuhi aku, tetapi mematuhi musuh Allah dan diperdaya oleh bujuk rayunya." Maka anak iblis itu pun kembali dibunuh oleh Nabi Adam alaihissalam, dan mayatnya dibakar. Kemudian sebagian abunya dibuang ke air, sedangkan sebagian lainnya dibuangnya ke udara dan diterbangkan ke angin. Setelah itu Nabi Adam pergi. Kemudian iblis pun datang lagi menanyakan anaknya. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Nabi Adam kepada anaknya, iblis pun berteriak memanggil anaknya. Maka abu-abu anak iblis yang dibakar tadi berkumpul kembali. Kemudian anak iblis itu pun hidup kembali dan bersimpuh di depan ayahnya. Sekali lagi, iblis memohon pertolongan tetapi ditolak oleh Hawa. "Pastilah aku bisa dibunuh Adam nanti," jawab Hawa. Iblis selalu membujuk dengan berbagai sumpah, sehingga akhirnya Hawa sekali lagi menyerah dan iblis pun pergi. Tidak lama kemudian, Nabi Adam kembali dan didapatinya Hawa bersama anak iblis itu lagi. Nabi Adam alaihissalam pun menghardik Hawa penuh amarah. "Engkau menuruti kata-katanya dan tidak memperdulikan kata-kataku." Kemudian Khannas anak iblis itu disembelihnya dan dimasaknya. Separuh dari tubuh Khannas dimakannya sendiri, dan separuhnya lagi diberikan kepada Hawa. Tujuannya adalah agar anak iblis itu tidak bisa hidup kembali, dan iblis tidak datang lagi menemui Hawa. Kemudian iblis datang kembali menanyakan anaknya, dan Hawa menceritakan apa yang terjadi. "Anakmu dimasak Adam, separuh tubuhnya aku makan, dan separuhnya lagi dimakan Adam." Mendengar jawaban Hawa, iblis berseru kegirangan seraya berkata, "Inilah yang selama ini aku inginkan. Aku ingin menyusup ke dalam hati Adam. Kini setelah dadanya menjadi tempat kediamanku, tercapailah sudah keinginanku," ucap iblis. Inilah awal mula anak cucu Nabi Adam mudah termakan omongan setan. Hal tersebut diawali dari tipu daya yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Dan iblis telah berhasil membuat anaknya bersemayam di dalam dada Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam.
Kisah-kisah seperti ini sangat perlu untuk kita ketahui agar bisa menjadi modal bagi kita untuk melawan tipu daya iblis. Sehingga setiap apa yang ada di dalam hati kita tidak selalu kita ikuti, karena bisa jadi itu adalah seruan dari iblis. Jangan tanyakan kenapa Hawa mau menjaga anak iblis, padahal Hawa sudah tahu bahwa iblis adalah musuh mereka. Karena berarti setan mulai berbisik di dalam hati kita, sehingga kita tidak percaya lagi dengan kisah-kisah yang disampaikan para ulama kita. Sehingga secara perlahan setan akan berbisik agar kita tidak percaya kepada agama kita. Ingatlah ketika dalam hati mengatakan mengapa Hawa mau menjaga anak iblis yang jelas-jelas adalah musuhnya. Berarti kisah ini bohong. Maka ingatlah mengapa Hawa bisa membujuk Nabi Adam sehingga mereka bisa memakan buah terlarang. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang melarang mereka. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang buruk. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk menjaga hati termasuk dalam menimba ilmu. Setiap kisah dan kejadian yang dialami Nabi Adam alaihissalam pasti ada hikmah di dalamnya untuk kita petik, dan semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah singkat ini memberi keberkahan dan manfaat bagi kehidupan kita. Kisah anjing yang selalu menjaga Nabi Adam alaihissalam dari kejahatan iblis. Kitab Tafsir Al-Jalalain adalah sebuah kitab tafsir Al-Quran terkenal yang awalnya disusun oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli pada tahun 1459 dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 1505. Kitab tafsir ini umumnya dianggap sebagai kitab tafsir klasik Sunni yang banyak dijadikan rujukan, sebab dianggap mudah untuk dipahami. Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain itu diceritakan, pada awal masa penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana pada saat itu baru berupa seonggok tanah liat yang sudah berbentuk wujud manusia, tapi belum ditiup ruh di dalamnya. Saat itu iblis yang masih tinggal di surga menyadari bahwasanya makhluk yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan akan mengalahkan derajat kemuliaannya di langit pada saat itu. Hatinya pun dipenuhi dengan rasa dengki karena merasa dirinya disaingi dan merasa dirinya sudah paling tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menciptakan makhluk yang terbuat dari zat rendah, yaitu tanah, yang menurutnya hendak mengalahkan derajatnya yang paling mulia di antara para makhluk lainnya pada saat itu. Iblis pun akhirnya mendekati sosok tubuh manusia yang mana nantinya akan dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis pun meludah ke arah tubuh itu dan ludahnya jatuh di atas perut tubuh itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun marah kepada iblis atas kelakuannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengeluarkan iblis dari surga. Namun ketika itu, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebenar-benarnya murka. Sedangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya nantinya ditunjukkan kepada iblis ketika ia tidak mau diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dikarenakan kesombongan dan keangkuhannya. Iblis yang kini berada di luar surga bukannya merasa bersalah, tetapi ia malah bertambah dengki terhadap tubuh makhluk yang hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu. Ia pun bersiasat untuk merusak tubuh itu dengan bantuan kuda yang ada di dalam surga. Namun, jangankan hendak bertemu kuda yang ada di dalam surga, untuk masuk dan mendekati gerbang surga saja ia tidak diperbolehkan oleh malaikat atas perintah Allah. Sebagaimana kita tahu, malaikat adalah makhluk paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula mempunyai nafsu seperti jin dan manusia. Apapun yang Allah perintah akan mereka laksanakan, termasuk melarang iblis untuk memasuki surga, yang mana padahal iblis adalah ketua tertinggi dari para malaikat, dan juga merupakan bendahara surga pada saat itu. Dengan keadaannya itu, iblis pun tidak kehabisan akal. Ia pun mencari siasat bagaimana agar dapat masuk ke dalam surga. Iblis pun mencoba meminta tolong pada makhluk-makhluk yang ada di surga yang ia temui di pinggir surga. Namun tidak ada satupun yang mau untuk menolongnya.
Hingga akhirnya iblis pun bertemu dengan ular, yang mana pada saat itu ular merupakan makhluk terindah di surga. Ia memiliki 4 kaki dan dapat terbang. Maka iblis pun menghasut ular untuk memperbolehkannya masuk ke dalam mulutnya dan membawanya menuju kuda, karena ada yang ia hendak sampaikan kepada kuda. Ular yang terkena tipu daya iblis pun memperbolehkan iblis masuk ke dalam mulutnya dan membawa iblis menemui kuda. Begitu bertemu dengan kuda, iblis pun berkata kepada kuda melalui perantara mulut ular, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhan menciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Mendengar apa yang dikatakan iblis, kuda pun marah dan langsung berlari ke arah tubuh makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang masih berupa tanah liat itu, dan hendak menginjak-injaknya supaya hancur. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu akan segala hal yang ada di penjuru alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencongkel bagian dari tubuh Nabi Adam alaihissalam yang terkena ludah iblis, sehingga berubah wujud menjadi sosok seekor anjing, dan langsung mengusir kuda yang hendak memijak-mijak tubuh Nabi Adam alaihissalam yang masih dalam bentuk tanah tersebut. Kuda itu pun pergi karena diusir oleh anjing yang berasal dari potongan tubuh Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seekor anjing. Hingga dari situlah asal-usul munculnya anjing yang merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu berasal aslinya dari lubang pusar manusia. Karena sebab itulah anjing sangat setia terhadap manusia, dikarenakan dirinya sendiri dari awal diciptakan untuk melindungi manusia yang dari situlah ia berasal. Sedangkan mengapa air liur anjing itu najis? Itu dikarenakan ia juga tercipta dari air liur iblis, laknatullah, sehingga menjadi najis bagi umat manusia sebagai musuh dari iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua perbuatan iblis lalu menghukum ular yang sudah membantu siasat buruk iblis terhadap tubuh yang nantinya menjadi Nabi Adam alaihissalam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghilangkan kaki dari tubuh ular dan membuatnya tidak dapat terbang lagi, dan hanya dapat melata di daratan ataupun berenang di air. Ada beberapa dari mereka yang tetap utuh tubuhnya dan diturunkan ke bumi, dan mereka menjadi penjaga istana kerajaan iblis. Seperti yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam riwayat Imam Ahmad. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad tentang apa yang ia lihat di laut, Ibnu Sayyad pun menjawab bahwasanya ia melihat istana yang dikelilingi oleh ular-ular. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Engkau telah melihat istana iblis." Maka ular pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mulutnya berpisah, dikarenakan ia menyembunyikan iblis di mulutnya ketika iblis hendak memasuki surga. Kisah iblis menusuk perut Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Daqaiqul Akbar karangan Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua tangannya dari tanah Tursina, dahinya dari tanah Irak, giginya dari telaga Al-Kausar, tangan kanan dan jari-jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Persia, kedua kakinya dari tanah India, tulang belakangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babilonia, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah Firdaus, lisannya dari tanah Dhaif, dan kedua matanya dari tanah telaga Al-Haud. Dinukil dari kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim dalam buku yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam berbentuk tanah kering seperti tembikar, maka iblis yang terkutuk datang kepadanya dengan tangannya. Dia memukul perut Adam, dan tempat terkena pukulannya menjadi pusar. Pusar merupakan tanda dari pukulan iblis.
Penyebab iblis memukul perut Nabi Adam alaihissalam adalah agar dia mengetahui apakah perut itu berlubang atau tidak. Setelah dia mengetahui perut itu berlubang, maka iblis masuk ke dalam perut Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia melihat ke semua anggota badannya, lahir dan batinnya, dan semua uratnya kecuali hatinya. Sebab tidak ada satupun yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iblis yang terkutuk masuk ke dalam sekujur tubuh Nabi Adam alaihissalam, maka dikatakan bahwa sesungguhnya setan mengalir dalam aliran darah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ruh untuk masuk ke badannya dari kepalanya. Oleh karena itu, kepala suka disebut dengan yafuk atau ubun-ubun. Diriwayatkan bahwa ruh enggan untuk masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Ruh berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan masuk ke tempat yang gelap?" Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung lagi maha mulia menyuruhnya sampai 3 kali. Namun ruh tetap menolak. Namun akhirnya ruh mau masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam dengan terpaksa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ruh, "Seandainya engkau masuk dengan penuh suka hati, tentu engkau akan keluar dengan suka hati pula. Akan tetapi telah ada dalam ilmuku sejak dahulu azali. Engkau akan masuk dengan terpaksa dan akan keluar dengan terpaksa." Setelah ruh masuk ke dalam otak Nabi Adam alaihissalam, di sana ia berputar-putar selama 100 tahun. Kemudian ia turun pada kedua mata Nabi Adam alaihissalam, dan akibatnya kedua matanya bisa melihat. Nabi Adam alaihissalam bisa melihat jasadnya yang berbentuk tanah kering seperti tembikar. Lalu ruh turun ke 2 lubang hidung Nabi Adam alaihissalam, dan akibatnya Nabi Adam alaihissalam bisa menghirup udara. Lalu ia bernafas dan bersin. Berikutnya, ruh turun ke bibir dan lisan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah memberi ilham kepadanya untuk memujinya. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin." Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepadanya, "Yarhamuka rabbuka ya Adam." Semoga Tuhanmu mencurahkan rahmat kepadamu wahai Adam. Doa ini untukmu dan juga untuk keturunanmu. Oleh karena itu, menjawab orang yang bersin itu disunnahkan. Diriwayatkan setelah Nabi Adam alaihissalam memuji kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, untuk memujikulah aku menciptakanmu." Berikutnya, ruh turun ke dada Nabi Adam alaihissalam, lalu ke tulang rusuknya dan ke perutnya, sehingga Nabi Adam alaihissalam bisa melihat ruh ketika ruh itu beralih. Ketika ruh pindah ke satu anggota badan, maka anggota badan itu berubah menjadi daging, tulang, dan darah. Setelah ruh sampai ke tumit Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam pun tergesa-gesa untuk berdiri, tetapi beliau tidak kuat melakukannya. Ketika ruh telah menyusupi jasad yang tersisa, Nabi Adam alaihissalam kemudian berdiri dan bergerak. Maka sempurnalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan seizin zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Subhanallah, begitu menarik kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.